she knows that I gotta be trusted. She's had love, but the race and I see. She's had love, and she knows that I gotta be trusted. She's had love. Persib punya dua tim inti, strategi gila hadapi Liga 1 dan Liga Champions Asia 2025. Menghadapi musim 2025-2026, skuad Persib 2025 tampil dengan semangat baru dan strategi tak biasa. Setelah bongkar pasang pemain di bursa transfer, tim berjuluk Maung Bandung kini punya rotasi pemain Persib yang luar biasa dalam menghadapi dua kompetisi berat, Liga 1 dan Liga Champions Asia. Perombakan besar pun dilakukan, menggantikan sejumlah bintang lama yang hengkang dengan rekrutan anyar berlabel Timnas. Langkah berani ini jadi bukti bahwa Persib tak main-main menatap musim yang padat. Persiapan tak hanya di atas kertas, Bojan Hodak, sang arsitek tim, mengajak anak asuhnya menggelar pemusatan latihan, TC, di Thailand. Di sana, para pemain digembleng lewat serangkaian laga uji coba untuk menyaring strategi Persib Hodak dan mematangkan komposisi dua tim inti. Kami akan bermain melawan Ratchaburi dan Polisi Tero. Semua pemain akan mendapat menit bermain, ujar Hodak, memberi sinyal akan merotasi pemain secara merata demi menjaga kebugaran. Keputusan memiliki dua starting si jelas bukan keputusan biasa. Dalam skema pertama, ada kombinasi menyerang Berginho, Takue, dan Sadil, ditopang lini tengah solid Klok, Luciano, dan Marsilio. Di belakang, tembok kokoh dibangun Julio Cesar, Patricio, dan Rezaldi, dengan Adam Perzibek di bawah Mistar. Sementara tim kedua tak kalah gahar, Beckham dan Barros menjadi juru gedor, dengan kreativitas Adam Alis serta pengalaman Deddy Kusnandar menyeimbangkan permainan. Di bawah gawang, Paku Alam siap jadi alternatif andal. Dengan jadwal padat Persib di kompetisi lokal dan Asia, keberadaan dua tim inti bukan hanya solusi, tapi bisa menjadi senjata utama Bojan. Dalam situasi seperti ini, bukan hanya kualitas yang dibutuhkan, tapi juga kecerdikan taktik dan kedalaman skuad. Jika racikan ini sukses, bukan tidak mungkin Persib kembali merengkuh mahkota juara dan menorehkan sejarah di kancah Asia. 5 poin penting tambahan. 1. Rotasi pemain Persib 2025 dirancang untuk menjaga performa saat menghadapi jadwal padat antara Liga 1 dan Liga Champions Asia. 2. Kedua starting si memiliki keseimbangan antara pemain senior dan muda, menjadi kekuatan tersembunyi Bojan Hodak. 3. Pemusatan latihan di Thailand tidak hanya fokus fisik, tapi juga peningkatan chemistry antar pemain baru dan lama. 4. Beberapa rekrutan anyar seperti Sadil dan Perzibek menjadi kunci dalam transformasi permainan Persib musim ini. 5. Sukses atau tidaknya strategi ini akan sangat ditentukan oleh kecermatan Hodak dalam merotasi dan menjaga mental para pemain sepanjang musim. Target Persib di level Asia, pemain manfaatkan TC perdana di luar negeri. Persib Bandung tidak lagi menargetkan juara di kompetisi domestik. Musim ini, mereka mau terbang lebih tinggi di kelas internasional. Setelah meraih gelar juara back-to-back musim 2023/24 dan 2024/2025, Persib akan kembali bermain di kompetisi AFC Champions League 2, ACL 2. Ini menjadi kesempatan kedua buat Persib, setelah musim lalu juga tampil, tetapi tersingkir di penyisihan grup. Jika musim lalu Persib bisa otomatis lolos ke fase grup ACL 2 karena wakil Korea Utara mundur, maka tidak untuk edisi kali ini. Maung Bandung harus berjuang terlebih dahulu di play-off ACL 2 menghadapi Manila Tiger, Filipina,
menjelang pertandingan playoff ACL 2 di Bandung, tanggal 13 Agustus tahun 2025 mendatang, Persib menjalani agenda pemusatan latihan, training camp, di Thailand. Selama 10 hari, skuad digodok kesiapannya. Pemain lokal dan asing bakal bersama menjalin kekompakan. Gelandang Persib Deddy Kusnandar mengatakan, tim akan memaksimalkan kesempatan TC di Thailand ini sebaik mungkin. Dalam agenda TC, Persib juga dijadwalkan menjalani uji tanding melawan klub lokal Thailand. Uji coba ini guna mengukur kedalaman skuad anyar Bojan Hodak. Yaitu luar biasa, makanya kami harus memanfaatkan TC di luar negeri ini, kata sosok kapten tim ini. Senin, 21/7, pemain yang akrab disapa Dado itu mengungkapkan, pengalamannya TC di luar negeri, sebagai pemanas menuju ACL 2. Kami tidak biasa di luar negeri, dan kami harus bisa memanfaatkan TC di luar negeri, sebagai pemanasan sebelum di AFC. Karena kami di AFC menemui lawan-lawan dari luar negeri, jadi harus memanfaatkan situasi ini, terangnya. Sementara itu, gelandang serang Lucho Guaicochea mengaku TC di Thailand ini adalah hal bagus untuk tim yang akan tampil di ACL 2. Dia menyebutkan, tim-tim lokal Thailand dikenal dengan kekuatan yang solid. Persib yang pincang karena lini pertahanannya ditinggal pemain inti, coba membangun lagi melalui pemusatan latihan. Saya rasa kami akan bermain dengan tim dari Thailand dan mereka adalah tim yang kuat, jadi ini bagus bagi kami. Karena itu saya berpikir kenapa manajemen dan pelatih ingin kami pergi ke Thailand, tuturnya. Dia juga berharap, tim barunya ini bisa menjalani agenda pramusim yang baik. Saya harap kami mampu melakukan ini dengan baik, dan bisa menjalani agenda pramusim ini dengan baik, tandasnya. Kepindahan Ramon Tang ke Persib Bandung berujung masalah. Kepindahan Ramon de Andrade Souza atau Ramon Tang ke Persib Bandung ternyata berbuntut panjang. Ramon digugat salah satu agensi atas dugaan pelanggaran perjanjian. Persib Bandung meresmikan Ramon Tang sebagai pemain baru untuk musim depan. Penyerang asal Brasil itu diboyong dari klub Kamboja, Visaka FC dengan durasi kontrak selama 2 tahun. Saat masih di Visaka, Ramon Tang diketahui berada dalam naungan agensi Firstfield Sports Management. Namun ketika bergabung ke Persib, pemain berusia 26 tahun itu ditengarai memutuskan kontrak dengan sang agen. Alhasil, kepindahan Ramon Tang pun bakal diperkarakan. Agensi bahkan bakal menunjuk pengacara untuk mengurus masalah tersebut. Kemudian mencoba menghubungi sang agensi melalui direct message, DM, Instagram Firstfield Sports Management. Mereka telah mengizinkan surat pernyataannya untuk dikutip. Dengan bekerja di negara ini, kami akan memulai proses hukum oleh pengacara Indonesia terkait situasi dan reputasi, termasuk penandatanganan dokumen oleh pemain dan pelanggaran aturan agen terkait pembayaran komisi, tulis surat pernyataan Firstfield Sports Management dikutip, Senin, tanggal 21 Juli tahun 2025. Ada 2 pemain yang rencananya akan diperkarakan. Selain Ramon Tang, 1 pemain lainnya yaitu Igor Henrique, pemain klub Malta, Victoria Wandere, yang berencana pindah ke Persiku Kudus meski belum diresmikan. Setiap pemain yang menandatangani dokumen memahami tanggung jawab dan aturan yang berlaku. Ramon Tang bersama Persib Bandung dan Igor Henrique bersama Persiku Kudus. Melalui DM Instagram, Firstfield Sports Management memberikan pernyataannya. Agensi yang berbasis di Dubai miliki mantan pemain Persebaya Surabaya, Jairon Feliciano Damasio, era Jackson F. Tiago itu menyatakan Ramon Tang maupun Igor Henrique harus menghormati kesepakatan dengan agensi. Semua informasi itu benar. Pada intinya, pemain harus menghormati kesepakatan dengan agen. Tapi kedua pemain tersebut tidak menghormatinya, kata Firstfield Sports Management. Sementara itu, sudah mencoba mengkonfirmasi hal ini kepada Head of Communication PT Persib Bandung bermartabat,
PBB, Adi Pratama dan Deputi CEO PT PBB Aditya Putra Herawan. Namun hingga artikel ini terbit, keduanya belum menjawab pesan singkat yang dikirimkan wartawan. Persib dan Persija tersohor hingga Australia. Murid eks-pelatih Messi ini sampai samakan keduanya dengan Real Madrid dan Barcelona. Nama besar Persib Bandung dan Persija Jakarta mendapat sorotan dari salah satu pelatih Liga Australia, bahkan disandingkan dengan raksasa Eropa sekelas Real Madrid hingga Barcelona. Dalam sejarah Liga Indonesia, nama Persib dan Persija memang jadi ikon di persepakbolaan tanah air. Selain basis supporter yang besar, kedua klub tersebut juga dikenal dengan rivalitas tinggi sepanjang sejarah. Sedangkan secara prestasi, kedua tim juga terbilang punya torehan gelar yang cukup signifikan. Persija misalnya, tim asal Jakarta ini tercatat telah mengoleksi 2 gelar juara pada tahun 2001 dan 2018. Sedangkan Persib Bandung tak kalah mentereng dengan jumlah 4 gelar, termasuk back-to-back pada musim 2023/2024 dan 2024/2025. Dengan pencapaian tersebut, tak heran jika nama Persib dan Persija jadi salah satu ikon di sepak bola tanah air. Bahkan, popularitas kedua klub tersebut sampai ke Australia dan diakui oleh salah satu pelatih klub lokal di sana. Adalah Vitas Males. Pelatih berusia 44 tahun kelahiran Belanda tersebut saat ini tengah menukangi Sydney FC 2 sebagai pelatih kiper. Meski lahir di Belanda dan banyak berkarir di Eropa dan Australia, namun Vitas Males mengaku punya darah keturunan Indonesia. Vitas Males mengakui punya keturunan Bandung dari sang ibu. Saya adalah generasi pertama imigran asal Indonesia. Ibu saya berasal dari Bandung, sedangkan ayah saya dari Kroasia. Saya lahir di Belanda dan selama 10 tahun terakhir menetap di Australia, ujar Vitas Males. Dengan darah Indonesia dalam dirinya tersebut, Vitas Males turut memantau perkembangan sejumlah klub tanah air. Menurut penuturannya, Persib dan Persija merupakan klub papan atas di Indonesia dan popularitasnya seperti Real Madrid dan Barcelona. Persib secara tradisional adalah salah satu tim papan atas di Indonesia, bersama Persija Jakarta. Keduanya seperti Real Madrid dan Barcelonanya Indonesia, tambahnya. Selain Persib dan Persija, mantan murid Mauricio Pochettino ini juga memuji Bali United yang dianggap telah berkembang sangat baik. Saya juga sangat terkesan dengan Bali United. Klub ini berkembang dengan sangat baik dan pusat latihannya setara dengan tim-tim top Eropa, tutupnya. Dilansir dari Transfermarkt, karir Vitas Males sebagai pemain terbilang tidak terlalu mencolok karena hanya memperkuat tim-tim lokal seperti RNK Split, Samsunspor, SV Blerik, serta FC Turkiyemspor sebelum akhirnya pensiun pada 2002. Akan tetapi saat beralih profesi ke dunia kepelatihan, perlahan nama Vitas Males mulai dikenal luas. Dalam keterangannya, ia mengaku pernah menjadi bagian dari staf kepelatihan Mauricio Pochettino saat masih menangani klub-klub besar seperti Chelsea. Mauricio Pochettino sendiri sempat melatih mega bintang asal Argentina, Lionel Messi saat keduanya memperkuat PSG. Namun saat Mauricio Pochettino hengkang ke PSG pada 2021 lalu, Vitas Males memutuskan melatih tim lokal Australia, Sydney United. Kombinasi Samba, Tango, dan Eropa siap guncang Liga 1 2025/2026. Persib Bandung tampaknya serius mempersiapkan skuad untuk mencatatkan sejarah sebagai juara 3 kali berturut-turut di Liga 1. Strategi tim kebanggaan Bobotoh ini terbilang unik, dengan perpaduan gaya permainan khas Brasil, Argentina, dan sentuhan Eropa yang dipadukan dengan pemain lokal bertalenta dari timnas Indonesia. Hingga saat ini, Maung Bandung telah resmi memperkenalkan 5 pemain asing sebagai bagian dari skuadnya. Menariknya, kehadiran mereka memperkuat ciri khas Persib yang dalam 2 musim terakhir sukses menjuarai Liga 1 dengan dominasi pemain asal Brasil.
4 dari 5 pemain asing yang diumumkan Persib merupakan talenta asal Brasil, yakni William Marcilio, Julio Cesar, Berginho, dan William Barros. Nama-nama ini memberikan nuansa segar sekaligus mempertegas pakem permainan Persib yang kental dengan tarian samba di lapangan. William Marcilio diharapkan menjadi motor serangan baru menggantikan Tyrone Del Pino, bahkan mungkin Ciro Alves. Selain itu, Berginho, yang sebelumnya memperkuat Borneo FC, siap mengisi posisi gelandang serang maupun sayap kanan dan kiri. Sementara itu, William Barros memiliki fleksibilitas tinggi sebagai penyerang tengah, kanan, atau kiri. Untuk lini belakang, Julio Cesar akan menjadi tembok kokoh di posisi bek tengah. Di lini tengah, Persib mempercayakan peran vital kepada Luciano Goycochea, pemain asal Argentina, yang diharapkan mampu menyelaraskan dinamika permainan antara pemain Brasil dan Eropa. Tak hanya puas dengan dominasi pemain Brasil, Persib juga tengah bersiap mendatangkan satu lagi striker asal Brasil serta seorang pemain Eropa untuk memperkuat skuadnya. Pelatih Bojan Hodak ingin mengombinasikan pengalaman pemain asing yang sudah malang melintang di Liga 1, pengalaman bermain di ASEAN, serta kemampuan dari Eropa. Di sisi lain, dua rekrutan lokal Persib, Sadil Ramdhani dan Alveandra Dewangga, membawa kualitas sebagai pemain berkelas timnas Indonesia. Keduanya memiliki pengalaman bermain yang sangat mumpuni, menjadikan mereka tambahan signifikan bagi kekuatan Maung Bandung. Persib juga dikabarkan tengah bernegosiasi dengan Adam Perzibek, penjaga gawang berkebangsaan Wales yang berpotensi menggantikan Kevin Mendoza. Perzibek, yang lahir di Nuneaton, Inggris, pada tanggal 2 April tahun 2000, memiliki postur hampir 2 meter, menjadikannya salah satu kandidat terbaik untuk mengawal gawang Persib. Karirnya dimulai bersama West Brom U18 sebelum ia melanjutkan kiprah di Ipswich Town U23, dengan beberapa kali dipinjamkan ke klub seperti Roos Hall, Braintree, dan Chesterfield FC. Terakhir, Perzibek memperkuat tim asal Polandia dan Wales, Stalowa Wola, dan Penbon. Secara internasional, Perzibek mencatatkan 16 caps, terdiri dari 15 pertandingan bersama timnas Wales U16 hingga U21, serta 1 pertandingan bersama timnas Inggris U16. Statistik ini jauh melampaui pencapaian Kevin Mendoza yang baru mencatat caps bersama timnas Filipina. Peluang bergabungnya Perzibek ke Persib terbilang besar, mengingat kontraknya bersama Penbon FC telah berakhir pada tanggal 31 Mei tahun 2025. Dengan torehan 44 laga, 21 clean sheet, dan hanya kebobolan 35 gol, Perzibek menjadi opsi ideal untuk meningkatkan kualitas pertahanan Persib. Nama Ramon Tang, striker asal Brasil, kini semakin santer dikaitkan dengan Persib Bandung. Penyerang yang memiliki nama lengkap Ramon de Andrade Souza ini lahir di Belém, Brasil, pada tanggal 10 September tahun 1998, dan memiliki postur menjulang setinggi 1,88 meter. Musim lalu, Ramon mencatatkan performa impresif bersama Visaka FC, raksasa Liga Kamboja, dengan torehan 21 gol dan 5 assist dalam 28 pertandingan. Sebelum itu, ia sempat berkarir di Liga Austria bersama FC Donben, serta beberapa klub di Brasil. Ramon Tang berhasil menyabet gelar top skor Liga Utama Kamboja musim 2024-2025 di usia 25 tahun, prestasi yang menunjukkan potensinya sebagai striker masa depan. Usianya yang masih muda menjadi nilai tambah bagi Persib untuk memproyeksikannya sebagai ujung tombak jangka panjang. Dengan sederet pemain baru yang dihadirkan, baik lokal maupun asing, Persib Bandung tampaknya siap memberikan pertunjukan spektakuler di Liga 1 musim depan. Kombinasi tarian samba, tango, dan sentuhan Eropa diyakini akan membuat Maung Bandung semakin sulit dihentikan. Bobotoh sudah siap mendukung perjuangan Maung Bandung. Formasi 4-3-2
Satu jadi senjata mesin baru Persib Bandung, target Bojan Hodak tembus gelar Super League. Persib Bandung terus memoles diri menyambut BRI Super League 2025/2026. Klub berjuluk Maung Bandung ini bersiap meluncur dengan wajah yang jauh lebih segar dan penuh ambisi baru. Berbagai manuver transfer dilakukan demi menyempurnakan kekuatan tim. Salah satu yang mencuri perhatian adalah bergabungnya pemain timnas Irak, Frans Putros, ke skuad utama Persib. Tak hanya Putros, sederet pemain baru sudah lebih dulu diumumkan. Alfeandra Dewangga, Julio Cesar, Patricio Matricardi, hingga Alhamra Hehanusa turut menghuni lini pertahanan. Kehadiran pemain anyar ini tentu akan diuji secara maksimal dalam pemusatan latihan di Thailand. Persib juga akan menggelar 3 laga uji coba di sana, untuk mengukur kekompakan tim. Pelatih Bojan Hodak mengonfirmasi bahwa semua pemain akan diberi kesempatan tampil. Kami ingin mereka semua mendapatkan menit bermain, ujar Bojan dalam keterangannya. Melawan tim seperti Ratchaburi dan Polistero di Thailand, Persib berharap bisa mematangkan formasi inti untuk kompetisi. Inilah susunan ideal versi awal Pangeran Biru. Di bawah Mister Gawang, Adam Persibek berpeluang jadi pilihan utama. Penjaga gawang asal Inggris ini direkrut setelah Kevin Mendoza tak memperpanjang kontrak dengan Persib Bandung. Adam tampil solid bersama Penbon FC di Liga Wales musim lalu, membawa klubnya menjadi runner-up. Tinggi 192 cm dan pengalaman di timnas U21 Wales jadi modal kuatnya. Posisi bek tengah bakal dipercayakan kepada duet Frans Putros dan Julio Cesar. Keduanya memiliki karakter kuat, disiplin, dan mampu membaca permainan dengan baik. Untuk sisi bek kanan dan kiri, Kakang Rudianto serta Alfeandra Dewangga tampak menjanjikan. Kakang berstatus pemain U23 andalan, sedangkan Dewangga dikenal piawai dalam bertahan. Lini tengah Persib penuh warna. Kombinasi pemain lokal dan asing akan memberi fleksibilitas strategi. Mark Klok tetap jadi komando utama pengatur tempo permainan. Luciano Guaicochea yang sempat tampil gemilang di Piala Presiden siap menyuplai bola ke lini serang. Visi bermainnya bisa membuka celah di pertahanan lawan. Beckham Putra dan Sadil Ramdhani menjadi tumpuan dari sisi kreativitas dan kecepatan. Keduanya adalah pemain lokal dengan potensi besar yang tak asing bagi para bobotoh. Sementara William Marsilio juga bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan atau pembagi bola. Komposisi ini menjadikan lini tengah Persib lebih dinamis dan kompetitif. Untuk urusan mencetak gol, Ramon Tang menjadi harapan utama di lini serang. Pemain asal Brasil ini direkrut dari Visaka FC usai mencetak 21 gol dalam semusim. Ini alasan Bojan Hodak pilih negara Thailand sebagai TC Persib. Persib Bandung bakal melakoni 2 kompetisi domestik dan internasional di musim 2025/2026. Menjelang pertandingan, saat ini skuad tengah menjalani agenda pemusatan latihan, training camp, selama 10 hari di negara Thailand. Dalam TC ini, para pemain akan menjalin kebersamaan dan membangun kekompakan. Ini sebagai modal Persib di musim baru, mengingat tim melakukan perombakan besar-besaran. Jika musim lalu Persib bisa otomatis lolos ke fase grup ACL 2 karena wakil Korea Utara mundur, maka tidak untuk edisi kali ini. Maung Bandung harus berjuang terlebih dahulu di playoff ACL 2 menghadapi Manila Tiger, Filipina. Kesempatan ini harus dimaksimalkan, sebab Persib menjadi tuan rumah babak playoff pada tanggal 13 Agustus tahun 2025 mendatang. Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan, agenda pemusatan latihan ini untuk persiapan tim menghadapi Liga Super Indonesia dan ACL 2. Iya, untuk Liga dan Asia. Untuk keduanya, karena kami di 2 pertandingan awal, pada tanggal 9 Agustus dan tanggal 13 Agustus kami bermain di laga pertama Liga 1 dan setelah itu kualifikasi untuk ACL 2. Jadi ini 2 pertandingan yang penting, kata Hodak. Senin, tanggal 21 Juli tahun 2025.
Juru taktik asal Kroasia itu mengaku bukan tanpa alasan memilih negeri Gajah Putih sebagai lokasi training camp. Thailand memiliki klub-klub lokal berkualitas yang juga finalis ACL 2. Musim lalu, mereka melawan salah satu timnya, Port FC. Karena ini cukup dekat, tidak ada masalah. Karena jika pergi ke Eropa akan ada masalah dalam beradaptasi dengan cuaca yang berbeda. Ujarnya, Thailand itu sama dan mirip cuacanya seperti di sini, Bandung. Kami juga bisa menemukan lawan yang sulit, sambungnya. Dua klub Thailand yang dijadwalkan menjadi lawan uji tanding Persib, yakni Ratchaburi FC dan Polistero FC. TC di Thailand, Lucho optimistis Persib Bandung makin padu jelang musim 2025/2026. Persib Bandung tengah serius mempersiapkan diri menghadapi BRI Super League 2025/2026 dan AFC Champions League 2 dengan menggelar pemusatan latihan, TC, di Thailand. Pemain asing anyar asal Argentina, Luciano Goicoechea, alias Lucho, melihat agenda ini sebagai langkah krusial yang diusung pelatih Bojan Hodak untuk menyatukan tim. Lucho menilai program TC ini sangat penting, terutama mengingat Persib musim ini dihuni oleh 12 pemain baru dan 4 pemain muda promosi. Momen ini menjadi kesempatan baginya dan rekan-rekan untuk saling mengenal lebih dalam di luar lapangan. Kami pergi ke Thailand selama 10 hari. Ada uji coba juga, jadi di dalam tim akan coba bertemu satu sama lain, mengenal satu sama lain bersama-sama, karena masih ada 20 hari menuju kick-off Liga. Satu pemain baru akan hadir, Frans Putros, papar Lucho yang dikutip dari laman resmi I-League pada Senin, tanggal 21 Juli tahun 2025. Jadi seperti saya katakan, kami perlu mengenal satu sama lain, apalagi semua pemain asingnya baru. Ini akan bagus, pergi ke Thailand untuk saling mengenal, tuturnya. Musim ini, Maung Bandung akan diperkuat oleh 9 pemain asing baru. Selain Lucho, ada nama Frans Putros, Irak, Adam Perzibek, Wales, Patricio Matricardi, Argentina, serta 5 pemain Brasil yaitu William Marsilio, Berginho, William Barros, Ramon Tang, dan Julio Cesar. Lucho juga merasakan komunikasi yang terjalin antar pemain berjalan dengan baik. Semua penggawa Persib memiliki tujuan yang sama, berjuang demi kejayaan tim di musim 2025/2026, tak hanya di level domestik namun juga di kancah Asia. Semuanya baik dan semua ingin berjuang untuk Persib. Kami tahu, kami akan menghadapi liga yang sangat sulit, juga harus main di AFC Champions League 2. Semua harus siap mengerahkan yang terbaik di masa pramusim. Kami harus siap untuk laga pertama, tandasnya. Bojan Hodak ungkap alasan tersembunyi menjelang kompetisi resmi. Persib Bandung bakal melakoni 2 kompetisi domestik dan internasional pada musim 2025/2026. Sebagai bagian dari persiapan, skuad Pangeran Biru menjalani training camp, TC, selama 10 hari di Thailand. Agenda pemusatan latihan ini menjadi momen membangun kekompakan tim setelah perombakan besar-besaran. Musim lalu, Persib bisa otomatis lolos ke fase grup ACL 2 karena wakil Korea Utara mundur. Namun, tidak untuk edisi kali ini, Maung Bandung harus berjuang terlebih dahulu di playoff ACL 2 menghadapi Manila Tiger, Filipina. Kesempatan ini harus dimaksimalkan karena Persib menjadi tuan rumah pada tanggal 13 Agustus tahun 2025 mendatang. Pelatih Bojan Hodak menegaskan bahwa pemusatan latihan ini dirancang untuk menghadapi 2 laga penting di awal musim. Pertandingan pertama Liga 1 pada tanggal 9 Agustus dan playoff ACL 2 kontra Manila Tiger, Filipina, tanggal 13 Agustus tahun 2025. Iya, untuk Liga dan Asia, untuk keduanya. Karena kami di 2 pertandingan awal, pada tanggal 9 Agustus dan tanggal 13 Agustus kami bermain di laga pertama Liga 1 dan setelah itu kualifikasi untuk ACL 2. Jadi ini 2 pertandingan yang penting, ujar Hodak.
Juru taktik asal Kroasia itu juga menjelaskan alasan memilih Thailand sebagai lokasi TC. Selain faktor cuaca yang mirip dengan Indonesia, Thailand memiliki klub-klub berkualitas yang juga tampil di level Asia, seperti Port FC, finalis ACL 2 musim lalu. Kalau ke Eropa, kami harus adaptasi lagi dengan cuaca. Di Thailand tidak ada masalah, kondisi mirip dengan Bandung. Kami juga bisa menemukan lawan yang kuat di sini, tambahnya. Selama di Thailand, Persib dijadwalkan menghadapi dua klub lokal dalam laga uji coba, Ratchaburi FC dan Polistero FC. Matangkan chemistry dan uji taktik, Persib gebar TC dan uji coba di negeri Gajah Putih. Juara Super League, Liga 1, tahun 2024 sampai tahun 2025 Persib Bandung tengah menjalani pemusatan latihan di Thailand mulai tanggal 17 Juli hingga tanggal 27 Juli tahun 2025 mendatang. Ada 3 agenda uji coba yang sudah disusun Bojan Hodak bagi anak buahnya selama pemusatan latihan. Maung Bandung dijadwalkan akan menghadapi klub lokal Hingta Ratchaburi FC. Polistero yang merupakan tim kasta tertinggi dan kedua Liga Thailand. Ya, untuk pertandingan pertama akan sedikit lebih mudah. Tapi setelah itu kami akan memainkan laga melawan Ratchaburi, tim yang lebih baik di Thailand. Di laga terakhir kami akan berhadapan dengan Polistero, beber Hodak. Dalam laga uji coba tersebut, pelatih asal Kroasia ini akan memainkan semua pemainnya untuk mendapatkan menit bermain, termasuk para pemain muda yang ia bawa. Ada 3 pemain muda yang diboyong seperti Ataya Zahran, Kevin Mpasa, dan Zulkifli Lukmansyah. Jadi semua akan mendapatkan menit bermain dan ini akan bagus untuk persiapan menuju Liga, ujarnya. Dalam komposisi skuadnya kini, Persib banyak didominasi oleh wajah baru. Ini akan menjadi momentum untuk membangun chemistry dan saling mengenal satu sama lain selama 10 hari di Thailand. Pada dasarnya kami akan berada bersama-sama dalam 10 hari, memainkan 3 pertandingan dan para pemain dalam 10 hari akan saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Jadi bagi para pemain baru, ini bagus bagi mereka untuk menyatu dan kami akan siap untuk Liga, terangnya. Hodak juga masih menantikan kehadiran bek timnas Irak Frans Putros di TC Thailand ini. Dia masih menunggu tiket dan saya harus memeriksa kapan dia akan tiba. Masalahnya sekarang hanya karena saat ini sedang musim liburan dan sulit mendapatkan tiket penerbangan langsung, pungasnya.